Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Afriansyah. NIM saya 21903002001 dari kelas A1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan 2, yaitu ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Berikut tugas saya, mohon disaksikan. Buku kerja yang pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa, milkshake mania, unit usaha, produk minuman. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kemudian ada kriteria kerja. 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama, lead by example. Kemudian mengembangkan code of conduct atau kode etik. Kemudian budaya etik yang kuat dapat mencakupi 1. Akses modal yang lebih baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen karyawan dan juga menghindari potensi sanksi. 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu yang mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses. Kemudian 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi 1. Sifat bisnis prospektif, kemudian bentuk hukum kepemilikan bisnis, kemudian pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. Kemudian identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal, operasi awal, klausul buyback. Kemudian 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak dan kesepakatan hukum. Perjanjian mondescure, mengikat karyawan atau pihak lain sebagai pemasok. Kemudian yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu partnership. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum pemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis dan juga jumlah dan jenis investor yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi CSIPU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah prinsip pemungutan pajak, prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan atau equality, dan ability, prinsip kepastian atau certainty, prinsip kenyamanan pembayaran atau confidence of payment, dan juga prinsip efisiensi atau economic collection. Kemudian 3.3, izin dan izin kerja profesional dalam pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5311. Kemudian di buku kerja selanjutnya yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha, milkshake mania, produk atau jasa, minuman. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Probabilitas berstatus baik. Kemudian likuiditas berstatus sedang, efisiensi berstatus baik, dan stabilitas berstatus baik.
Kemudian 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan, laporan pendapatan berstatus baik, neraca berstatus sedang, laporan cash flow berstatus sedang. Kemudian 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus baik, dan laporan cash flow berstatus sedang. Kemudian 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Kemudian perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya. Kemudian yang kedua, identifikasi performa laporan keuangan. 2.1 laporan performa diidentifikasi, performa laba rugi berstatus baik, performa pendapatan berstatus baik, dan performa neraca juga berstatus baik. Kemudian 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya berstatus baik, efisiensi operasinya berstatus baik, profitabilitasnya berstatus baik. Rekomendasi: perlu peningkatan pemahaman tentang keuangan sebuah usaha agar usaha tersebut bisa bertahan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian buku kerja yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha Milkshake Mania, produk atau jasa minuman milkshake. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kerja 1.1, kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Hasil atau rekaman hasilnya yaitu sesuai. 1.2, tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk hasil rekamannya yaitu 1.2 untuk memastikan semua produk yang diterima customer dengan kualitas yang baik. 1.3 diidentifikasi untuk membuat dan menyiapkan pesanan tamu. 1.4 diidentifikasi untuk mendapatkan karyawan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian kebutuhan pelatihan supaya para karyawan paham dengan standar yang ditentukan perusahaan. Kemudian perkiraan mulai bekerja dan juga jumlah tenaga kerja yaitu 2-3 orang dalam satu outlet. Perkiraan mulai kerja 1 minggu setelah perekrutan dan pelatihan. Full time equipment untuk setiap okupansi 1.8 yaitu untuk full time. 1.9 perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi yaitu 1 tahun. Kemudian yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yaitu yang pertama mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Kemudian yang kedua mengembangkan pertanyaan wawancara. Kemudian jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Kemudian 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Kemudian 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang
penunjuk baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Kemudian, nomor 3, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Dan kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensial, dan kewajiban loyalitas. 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja, buruh, atau pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Kemudian peningkatan produktivitas dan juga peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. 1. Efisiensi dan konsistensi. 4.2, strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu ada pelatihan dan juga IDP. 4.3, program pelatihan dilakukan yaitu orientasi pekerjaan and service education. 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yaitu tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Kemudian yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1, hasil kerja diidentifikasi kesesuaian dengan kerja bisnis. Hasil kerja, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kedua, kualitas barang dan jasa. Kemudian 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. 5.3, tingkat penggantian staf. Tingkat pergantian staf terbilang rendah, yaitu kurang dari 15%. 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu kolaborasi dan juga kerjasama. Organisasi atau proyek Milkshake Mania, alamat atau lokasi Mochi Jantung. Kategori pesaing ada tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, full time equipment, perkiraan durasi kontrak. Kategori kualitas yang pertama yaitu pembuat minuman, bertanggung jawab memastikan semua produk sesuai standar. Kemudian tugasnya adalah membuat minuman pesanan pembeli. Persyaratannya, pria atau wanita memiliki pengalaman, kemudian diutamakan siap bekerja shift, siap ditempatkan dimanapun. Kemudian kebutuhan pelatihan, pembuatan minuman, dan standar minuman. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2. Perkiraan mulai bekerja yaitu 1 minggu setelah pelatihan, full time, dan juga durasi kontrak 1 tahun. Kategori kualitas yang kedua yaitu kasir atau penerima pesanan, dengan tanggung jawab memastikan pesanan customer sudah tepat dan memastikan uang yang diterima sesuai. Tugas menerima pesanan dan juga uang dan melakukan pengembalian ketika ada uang lebih. Persyaratan, pria atau wanita memiliki pengalaman sebagai kasir,
bekerja shift, dan juga bersedia ditempatkan dimanapun. Kebutuhan pelatihan kasir, jumlah tenaga kerja 2, perkiraan mulai bekerja yaitu 1 minggu setelah pelatihan, dengan bekerja secara full time dan jaminan durasi kontrak yaitu 1 tahun.